Manusia. Semenjak kedatangannya di muka bumi, ia selalu bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maraknya isu tambang di Raja Ampat belakangan ini menjadi momen refleksi untuk kembali bertanya, apakah yang kita lakukan sudah tepat? Nah, terumbu karang ini kan pasti kan nggak di laut dalam ya, tapi di mungkin agak-agak pantai gitu, agak coastal gitu. Nah, itu tentunya kan bisa gelombang yang dibuat oleh kapal ini tentunya satunya kan bisa merusak itu. Mungkin orang berpikir bahwa ini kawasan yang remote jauh dari mana-mana ya sehingga relatif aman. Sebenarnya tidak juga gitu. Mungkin dia bisa melakukan proses pemulihan dengan melakukan penanaman kembali, tetapi yang menjadi persoalan terus bagaimana kerusakan di sekitar perairannya. Bicara soal tambang, tentu tidak lengkap jika kita tidak tahu bagaimana prosesnya, terutama dalam hal memilih lokasi tambang yang baik. Saat ini, saya telah berada di Departemen Teknik Geomatika ITS untuk mencari tahu apa kata ahli. Sebenarnya seperti apa pertimbangan sebelum memilih lokasi tambang? Kita di awal-awal pasti di survei awal ya, artinya eksplorasi dulu. Eksplorasi geologi dan potensi. Jadi dalam konteks eksplorasi itu kan artinya banyak hal itu disurvei secara makro, kemudian udah ketemu baru mikronya, baru kemudian dihitung apakah ini potensi secara ekonomis atau tidak. Mungkin ada tambang tapi nanti kalau dengan mendatangkan alat dan sebagainya, dieksplorasi, kemudian ditambang ternyata tidak menghasilkan ya mereka nggak mau. Ternyata kandungannya nikelnya bagus, kemudian banyak. Nah, dihitung secara ekonomis dia bisa menghasilkan ya, baru orang berani invest. Namanya invest kan berarti harus untung ya, pengen untung gitu ya. Nah, kalau sudah begitu, sudah oke dihitung secara potensi itu baik, baru mulailah survei secara hukum. Apakah dan lingkungan artinya apakah yang di tempat yang mau ditambang itu di tempat yang aman atau tidak, artinya apakah dia ada di hutan lindung. Hutan lindung menurut saya itu kan tidak bisa diapa-apakan. Jadi secara hukum barangkali agak susah kalau di bertumpangan dengan hal-hal yang terkait dengan tadi seperti hutan lindung, hutan konservasi dan sebagainya. Ada observasi atau pengamatan dulu apakah atau daerah mana yang kira-kira subur atau bukan subur, artinya bisa menghasilkan potensi tambang. Barangkali cara survei daerah tambang ya sebelum mungkin dari katakanlah dari secara luas baru kita fokus ke daerah kecil. Mungkin kalau di kami di Geomatika mungkin yang kita sebut from the whole to the part. Jadi dari yang luas kira-kira yang potensial mana baru kita mulai masuk ke dalam. Ya dengan teknologi-teknologi yang terkini dengan satelit kita bisa mengestimasi nih di sini kira-kira potensial atau tidak. Jadi ya itulah kemajuan teknologi sehingga belum menyentuh kita sudah kira-kira tahu gitu kira-kira daerah ini potensial atau tidak. Nanti kalau sudah ditentukannya baru kita mulai approach-nya itu lebih detail. Ya pastinya selalu kira kalau namanya sampah dibuang pasti ada sesuatu yang merusak. Walaupun mungkin sudah diolah gitu ya. Ya sedikit banyak pastinya ada ya. Dan misalkan gini aja, kapal yang mau mengangkut hasilnya itu kan kapal besar ya, nggak mungkin kapal kecil. Nah itu tentunya kan punya alur alur pelayaran yang bisa melewati daerah-daerah terumbu karang. Nah terumbu karang ini kan pasti kan nggak di laut dalam ya, tapi di mungkin agak-agak pantai gitu, agak coastal gitu. Nah itu tentunya kan bisa gelombang yang dibuat oleh kapal ini tentunya satunya kan bisa merusak itu. Mungkin beban tekanan dari kapal waktu lewat kemudian menekan ke bawah rusak juga sehingga ya disinyalir bisa merusak lingkungan, terutama kapal-kapal besar. Bahkan kapal wisata yang besar pun kalau nggak boleh lewat sembarangan karena takut merusak tadi itu. Kalau kapal besar bisa menimbulkan gelombang yang diakibatkan lewatnya kapal tadi merusak yang lain-lain itu yang membahayakan. Kalau ada kerusakan di suatu tempat, barangkali itu kan juga mempengaruhi yang lain. Ya mungkin imbasnya tidak langsung ya, barangkali ke depannya maksudnya imbas mungkin setahun 2 tahun atau mungkin 10 tahun kemudian baru ada efeknya begitu ya.
ya terutama efek lingkungan ya. Karena kan barangkali kan nikel itu nggak cuma satu tempat, artinya bisa jadi beberapa tempat gitu. Nah mungkin yang waktu di survei Pulau Gak itu yang sangat potensial. Nah barangkali di tempat lain juga ada, kalau misalkan ada satu pulau, barangkali sebelah-sebelahnya bisa jadi mempunyai hal yang sama. Ya memang negara kita sangat potensial dengan pertambangan begitu, sehingga ITS juga membuka departemen masih berdepartemen, masih program studi pertambangan di bawah Geomatika. Itu membuat potensi sangat besar ya untuk ke depan untuk pembangunan Indonesia. Cuma yang perlu diperhatikan adalah faktor lingkungan, bahwa lingkungan yang terjaga itu menjadi prioritas. Kalau menurut saya itu menjadi prioritas, karena bukan hanya kita yang hidup di sekarang, tapi ke depannya. Ya, dalam prosesnya, kegiatan pertambangan memang tak bisa terelakkan dari potensi kerusakan lingkungan yang diakibatkannya. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai seberapa jauh kegiatan tambang dapat berdampak pada lingkungan sekitar, saya berkunjung ke Departemen Teknik Lingkungan ITS untuk menemui Profesor Joni Hermana. Kalau saya tahu, Raja Ampat itu merupakan gugusan pulau-pulau kecil, di mana yang saat ini sedang ditambang fokus adalah Pulau Gak. Karena berupa pulau kecil, jadi dia pasti punya garis pantai seperti itu di sekitarnya. Apakah dengan penampang yang seperti itu akan bisa dan ditambang, apakah bisa meningkatkan taraf muka air di sekitarnya? Jadi kalau kita melihat dari struktur tanah maupun besaran pulaunya, karena itu termasuk pulau kecil, ya, memang yang menjadi rentan sekali adalah sedimen yang dihasilkannya. Kalau dalam bahasa tambangnya gitu ya, itu menjadi persoalan yang serius, sehingga sangat rentan sekali limpasan dari sedimennya itu longsor dan kemudian menjadi genangan di sekitar garis pantainya, dan ini yang kemudian nanti menimbulkan masalah karena berkaitan dengan tertutupnya terumbu karang yang ada di sekitar situ, begitu. Jelas ya, kalau masalah seperti itu, mungkin orang berpikir bahwa ini kawasan yang remote, jauh dari mana-mana ya, sehingga relatif aman. Sebenarnya tidak juga gitu. Kita perlu ingat bahwa di situ juga ada penduduk ya yang hidup dari pemanfaatan hasil-hasil laut di sana, dan melalui rantai makanan ya, itu akan terjadi proses, kalau dalam bahasa toksikologinya itu proses ini ya, bioakumulasi dan biokonsentrasi gitu ya. Jadi dari misalnya dia mengkonsumsi ikan, tapi ikannya sudah terkontaminasi, terus masuk ke dalam tubuhnya, terus akan terakumulasi di tubuh karena dia tidak akan terurai kan. Nah, terus kemudian karena rutin makan ikan, akhirnya terjadi proses akumulasi di dalam tubuhnya sehingga mencapai batas jenuhnya, ya ambang batas untuk menimbulkan penyakitnya itu. Kalau kita bicara sustainable mining gitu ya, itu kan istilahnya perlu prasyarat juga gitu ya. Dalam gugusan pulau-pulau gitu jauh lebih sulit daripada kalau misalnya kawasannya jauh lebih luas ya, seperti misalnya di Freeport misalnya, butuh lahan yang luas sekali sampai sekarang untuk menimbun tailingnya ya, tahi tambangnya itu. Ya, kalau kita nyekung kan ngambil material gitu ya, terus kemudian bijinya itu diambil, yang lainnya sisanya atau tailingsnya atau tahi tambangnya disebut, itu kan harus disimpan di suatu lokasi gitu ya. Nah itu kalau pulau kecil disimpan di mana kalau bukan ke pantainya, karena luasannya tidak cukup gitu ya, sehingga betul-betul bisa merusak ekosistem secara masif gitu. Teorinya sih ya, kalau perusahaan tambang itu melakukan eksplorasi untuk mendapatkan tambangnya, mereka juga mempunyai kewajiban untuk proses pemulihannya kembali. Tapi ya yang perlu kita perhatikan dalam kasus seperti pulau-pulau kecil seperti itu, mungkin dia bisa melakukan proses pemulihan dengan melakukan penanaman kembali. Tetapi yang menjadi persoalan terus bagaimana kerusakan di sekitar perairannya, karena itu akan mengalir, dan seperti yang saya tadi sampaikan bahwa bioakumulasi dan biokonsentrasi itu melalui rantai makanan.
Jadi ikan yang datang ke situ ikut terkontaminasi terus nyebar ke tempat lain gitu. Ya intinya itu adalah bahwa Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang luar biasa. Tapi jangan lupa bahwa sumber daya alam yang kita miliki itu bukan berarti sesuatu yang bisa semena-mena dieksploitasi. Kita tetap harus memperhatikan 3 hal tadi ya. Pertama itu berkaitan dengan apakah ini berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat gitu ya. Yang kedua, apakah itu bisa tetap memperhatikan kepentingan lingkungannya gitu. Dan kemudian yang terakhir berkaitan dengan pertumbuhan ekonominya, menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Sehingga ketiga hal ini harus tetap menjadi prioritas agar keberlanjutan bangsa kita itu tetap bisa dipertahankan, termasuk dalam penambangan gitu ya. Karena kalau sekali sudah dirusak lingkungannya itu sulit sekali dan panjang waktunya dengan biaya yang jauh lebih besar. Tidak ada yang salah dengan pertambangan. Tuhan menciptakan alam raya agar kita mampu memanfaatkannya. Namun kita tetap harus ingat bahwa manusia bukan satu-satunya yang hidup di bumi ini. Dari Prof. Eko dan Prof. Joni, kita belajar bahwa memanfaatkan kekayaan alam dapat dilakukan tanpa merusaknya. Karena menjaga kelestarian lingkungan alam adalah tanggung jawab kita bersama.